ada beberapa hal yang bisa membuat kita melewati masa-masa sulit dalam hidup. Kalau ini ada pada diri kita, ini kita akan melewatinya dengan indah dalam hidup. Apa itu? Yang pertama, jangan berlebihan dalam rasa takut. Rasa takut itu manusiawi, tapi kalau berlebihan bahaya. Ya, hati-hati loh Pak. Ya, rasa takut, kata Ali bin Abi Thalib, bukanlah kesulitan yang membuat Anda takut, tapi ketakutanlah yang membuat Anda sulit dalam hidupmu. Masya Allah. Ada takut pada makhluk, namanya khauf. Makanya di cobaan itu Allah sebutkan pertama kali, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami pasti menguji kamu dengan rasa takut. Orang kalau mengalami rasa takut, Pak, semua cobaan apapun kalau tidak menimbulkan rasa takut, bukan cobaan. Baik jemaah, cek. Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah juhur yang dicintai Allah, tanpa terasa kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berada pekan ketiga pas. Hari ini 18 bulan 5 atau Jumadil Awal 1444 Hijriah, atau sama dengan 3 bulan 12 hari menuju Ramadan. Karena Desember 31 hari, Maret itu Januari 31 hari, maka hari ini secara kalender miladiah 100 hari menuju Ramadan. Insyaallah 22 Maret itu tanggal merah di kalender, itu taraweh. Dan insyaallah 23 April mudah-mudahan tidak ada perselisihan 1 Ramadan. Dan jangan lupa 21 April insyaallah lebaran. Insyaallah. Mudah-mudahan dari sekarang disiapkan tuh tiket, insyaallah. Ya, begitu. Yang kemarin pegawai Angkasa Pura yang nikah tanggal 19 November, mana orangnya? Ya, hadirkah? Kalau tidak nanti tolong pimpinannya maju nanti terima kado. Kadonya happy marriage, kado nikah pemburu barokah. Wah, ada ini. Oh, Masya Allah. Ustaz Jaya tolong diserahkan ya. Saya mau foto soalnya. Tolong difoto. Nah, berdiri dulu ya. Inilah kalau yang mau nikah lagi umumkan, saya kasih hadiah. Itu. Ya, Masya Allah, Insya Allah happy marriage. Ya, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Insya Allah. Bapak-bapak mungkin dalam bulan kemarin ada yang menikah, tolong kabarin.
Yang termasuk nikah bawah tangan boleh juga. Ya, Masya Allah. Ustaz, saya takut kalau terus terang ya. Langsung Ustaz ya. Boleh begitu. Tema kita hari ini adalah perjalanan terindah dalam hidup kita. Hari ini spesial kalau pakai kalender miladiah. Hari ini 12/12/2022. Masya Allah. Bagi ibu-ibu hari ini saya diingatkan, ayah jangan lupa diisi. Kenapa? Hari ini 12/12, hari belanja katanya. Masya Allah. Itu dampak COVID 2 tahun. Saya kaget datang ke lantai 2, di atas karpot itu jadi kayak taman penuh. Rasa-rasanya nggak pernah saya ajak dia ke taman bunga beli bunga, tapi penuh bunga sekarang. Ya, warna merah, kuning, hijau, besar, anthurium, apalagi platinum, semua ada. Masya Allah. Ya, dari mana kau belanja ini? Oh, ayah nggak tahu. Itulah dampak dari 10-10, 11-11, 12-12. Pantasan paket itu datang terus. Masya Allah. Isinya bunga. Masya Allah. Saya bilang sama dia, bunga-bunga ini nggak ada berarti. Kenapa? Bunga ini tidak berarti jika tidak ada kehadiran. Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah dari Ustaz. Apa paling indah dalam perjalanan hidup kita? Apa yang paling indah? Ini di luar iman dan takwa tentunya ya. Kalau itu pasti tidak ada tawarnya. Apa yang paling indah dalam perjalanan hidup kita? Ini 2022 kita akan tinggalkan segera. Ya, kita akan istirahat, ngaji nanti tahun depan lagi. Apa yang paling indah dalam hidup Anda? Kesehatan. Itu 1000 orang yang menjawab itu, Pak. Ada risetnya, 1000 orang yang menjawab itu. Kesehatan. Karena kesehatan kalau terganggu semuanya tidak indah. Ya, betul Pak. Tapi saya mohon maaf ini kalau saya mengutip pendapat seseorang yang sekarang dia berlindung di negara Jepang. Pemerintahnya terlalu luar biasa, asetnya dibekukan. Untung dia lebih dulu sudah menyimpan uangnya di Jepang, maka dia dan keluarganya bersembunyi di Jepang. Dialah Jack Ma yang pernah menjadi orang terkaya di China. Dia berkata, sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu bukan apa yang telah kau raih selama ini, bukan capaian, ya, tapi yang paling berharga dalam hidup kita, yang paling indah dalam kita adalah semua ujian, semua cobaan, semua fitnah, semua penderitaan yang bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita tidak menghargai itu. Padahal kalau kita coba melihat orang lain dalam penderitaan, kadang-kadang kita tersenyum. Ya Allah, saya sudah melewatinya. Masya Allah. Ya, ketika ada wanita, dia begitu baik, cantik, wangi, ya, begitu dia dekat, tapi kita tetap bertahan. Ya, Masya Allah. Sampai kemudian kita ingat dia nikah dengan kawan kita yang sudah punya istri. Saya mengatakan, Masya Allah, saya bisa melewati cobaan wanita itu. Padahal sebenarnya kita takut sebenarnya, ya, Masya Allah. Gitu. Bapak-bapak, di Quran ada satu ayat, saya sampai baca ini, asbabun nuzul ayat ini. Kenapa ini ayat turun? Ya, Al-Baqarah 214. Ya, ayat ini ketika dia turun, para sahabat tuh baru apa ya? Mungkin mereka dengan Nabi, dengan Islam ini, apalagi kan ayat-ayat pertama bicara tentang surga, bicara tentang neraka, hari kiamat. Jadi indah yang mereka bayangkan. Tapi ternyata dalam perjalanannya, awal-awal dakwah Nabi itu sulit semua. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira kalian akan mudah masuk surga sebelum datang cobaan sebagaimana yang pernah turun, yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Apa cobaan orang-orang dahulu? Massat humul ba'sa, al-ba'sa, semua bentuk penderitaan. Kalau di Indonesia itu ditafsir dengan kalimat semua malapetaka.
ya, ad-darra, semua bentuk siksaan. Ad-darra, ya, disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu semua kumpulannya namanya kesengsaraan, ya. Wazulzilu, bahkan tidak cuma penderitaan dan malapetaka, mereka digoncangkan. Masya Allah, berat rasanya tuh. Di masa Rasul diakui cobaannya Bilal hanya dijemur, ditindih dengan batu. Orang pertama yang menjadi korban di masa Rasul adalah Yasir. Yasir bersama istrinya, orang tua dari sahabat Ammar bin Yasir. Ya, Rasul datang melihat Yasir, tapi Rasul tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia hukum oleh orang Quraisy. Apa ucapan Nabi kepada Yasir? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idukal jannah. Sabarlah wahai Yasir, tidak ada janji untukmu dan keluargamu kecuali surga. Masya Allah. Itulah yang saya pegang itu, Masya Allah. Nah, kalau ada godaan-godaan, ingat lagi hadis itu. Sabran ala Yasir. Masya Allah. Ya, fa inna mau'iduka al jannah. Tak ada janji dari Allah kecuali surga. Jadi kawan-kawan sekalian, dulu tuh penderitaan luar biasa. Ada ashabul dalam surat Al-Buruj, ya, mereka dimasukkan ke dalam parit yang besar, ternyata isi paritnya api. Ya, luar biasa. Dulu ada yang digergaji dari kepala sampai ke badannya. Masya Allah, penderitaan-penderitaan itu. Kalau kita sekarang apa penderitaannya? Apa yang paling sulit? Dimutasi, berkas nggak diproses, nggak pernah dipromosi, ya, tidak ada kenaikan gaji. Kecil itu. Mungkin bagi ustadz-ustadz ujian paling berat nggak diizinkan nikah lagi. Itu yang itu ujian paling berat, kan? Ustadz ya, Masya Allah. Kayaknya gaya duduknya aja udah begitu ya, Masya Allah. Ngajar aja kesana kemari, ngajar aja, Masya Allah. Coba kalau kita pulang kemudian istri berkata, Masya Allah, kau guru terbaik, teman hidup terbaik, ayah terbaik, suami terbaik, menantu terbaik. Tak layak kalau cuman mama seorang yang menemani hidup ayah. Allahu Akbar, Masya Allah. Pernah dengar kalimat itu? Baru ini Ustadz di sini, Masya Allah. Di rumah boro-boro, Masya Allah. Tiap kali datang ke bandara, Abi jadwal di mana? Bandara. Oh aman, Masya Allah. Kenapa? Ada Ustadz Jaya katanya. Masya Allah. Standar ini, udah nggak bisa lagi macam-macam. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ternyata ada ujian-ujian Pak. Kalau kita lihat orang lain menderita, ya Ustadz, kalau kayak kemarin tuh Cianjur pindah Garut, Garut Semeru, Semeru turun ke bawah, apa tuh yang Jember, ya, baru naik lagi ke Sukabumi. Ujian-ujian seperti itu Pak, ya, semuanya bagian daripada sunatullah, ya. Kalau paling berat kata Nabi, asyadul bala al-anbiya. Seberat-beratnya, sedahsyat-dahsyatnya cobaan para nabi. Itu dia. Nggak ada lagi. Para nabi lah yang paling berat-berat cobaannya. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana para nabi dan pengikutnya melewati cobaan itu? Pasangan dari ayat ini Pak, Al-Baqarah 214, itu Al-Imran 146, 147. Kalau pingin jadi pengikut Nabi, lihat contohnya Al-Imran 146, 147. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi dan pengikutnya telah berperang. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidak pernah mereka merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka. Tidak lemah secara fisik, tidak lemah secara mental, dan tidak pernah menyerah. Wah, itulah pengikut Nabi. Ya, tidak lemah secara fisik, tidak lemah secara mental, dan tidak lemah secara dan tidak pernah menyerah. Makanya
Mengundurkan diri itu kalau kita lagi diberi amanah, Pak, jangan mundur. Laksanakan tanggung jawab itu dengan tuntas. Kalau teman-teman di pemadam itu kebakaran ada tulisan, pantang pulang sebelum padam. Luar biasa itu. Fire. Luar biasa itu. Semangat mereka tuh begitu. Pantang pulang sebelum padam. Masalahnya kita nih para suami ini, ya apa semboyan kita? Ini kira-kira antum hidup ada semboyan? Setelah menikah apa semboyan bu nak? Belum ada. Dia masih menikmati. Istrimu sudah kau bawa ke sini? Sudah. Alhamdulillah. Ramadan kali ini kau sahur bersama. Masya Allah. Dulu cari mana masjid yang ada sahur bersama, mampir dia, ya. Masya Allah, ya. Bilang iktikaf, ternyata numpang sahur. Masya Allah. Sekarang dia sudah ada yang masakin. Indah. Ini Ramadan pertama yang terindah dalam hidup. Masya Allah. Bapak-bapak catat, ada beberapa hal yang bisa membuat kita melewati masa-masa sulit dalam hidup. Kalau ini ada pada diri kita, ini kita akan melewatinya dengan indah dalam hidup. Apa itu? Yang pertama, jangan berlebihan dalam rasa takut. Rasa takut itu manusiawi, tapi kalau berlebihan bahaya. Ya, hati-hati loh Pak. Ya, rasa takut, kata Ali bin Abi Thalib, bukanlah kesulitan yang membuat Anda takut, tapi ketakutanlah yang membuat Anda sulit dalam hidupmu. Masya Allah. Ada takut pada makhluk, namanya khauf. Makanya di cobaan itu Allah sebutkan pertama kali, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami pasti menguji kamu dengan rasa takut. Orang kalau mengalami rasa takut, Pak, semua cobaan apapun kalau tidak menimbulkan rasa takut bukan cobaan. Ya, kemarin mohon maaf ada jamaah kami kebetulan bintang 3 di Mabes. Ustadz, doain saya. Nih hari Senin ini dia terbang ke Singapura. Kenapa Pak? Saya divonis rumah sakit Jakarta. Katanya saya stadium 3 kelenjar getah bening. Hah? Tapi saya lihat dia tenang. Mungkin karena ini ya. Anda kalau habis udah MCO nih. 2012 udah MCO. Belum ambil jatah, ambil MCO. Ya. Kadang-kadang ada orang juga takut MCO. Ustadz nggak usah MCO Ustadz, nanti ketahuan. Apalagi kalau MCO-nya di Prodia. Waduh, semua yang paling kecil-kecil kalau di Prodia ketahuan. Kenapa? Karena dia nggak pro kita. Masya Allah. Ya, saya setahun sekali dapat jatah di Prodia pas Ramadan Ustadz. Jadi Ramadan buka puasa jam 2 saya sudah datang. Ustadz sebelum asar ya. Padahal acara habis asar. Kenapa? Dari jam 2 mereka sudah mulai ngambil darah saya. Masya Allah. Ya, selesai ceramah bukan bawa amplop, tapi bawa hasil lab lengkap. Disitulah saya lihat penyakit apa yang menimpa saya. Alhamdulillah Pak. Ya, apa namanya, HDL, LDL, kemudian kretium apa semua, sampai yang ada potensi-potensi kanker. Alhamdulillah sehat. Tadi yang dibilang tadi sama Bapak itu, yang paling berharga itu kesehatan. Tapi kalau Anda ketahuan aja, biopsi, Allahu Akbar. Apa itu biopsi? Tes lanjut untuk mengetahui apa itu ada peluang tumor apa tidak. Ketika itu ketahuan, rasa takut itu datang. Masya Allah. Tapi ada juga rasa takut yang lain. Di Quran kata takut itu macam-macam. Ada yang gambaran umumnya khauf. Kata ulama ini takut pada makhluk. Tapi kalau takut pada Allah bukan khauf, namanya khasyah. Ya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut pada Tuhannya, padahal Tuhannya gaib tidak kelihatan, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kalau takut pada makhluk, takut pada tikus, jangan mendekat. Tapi kalau takut kepada Allah, justru jangan menjauh. Masya Allah. Khasyah, itu rasa takut itu Pak. Jadi ada rasa takut kalau itu berlebihan Pak. Ya, ada orang yang rasa takutnya berlebihan. Nah itu penyakit sudah. Ya,
Ustaz, apa rasa takut yang membuat kita tuh kenapa juhur datang? Itu motivasi yang paling kuat, khasyah. Ya Rabb, aku takut ya Allah. Ya, salat itu kalau ada khasyah, Allahu Akbar, khasyah. Ali bin Abi Thalib itu sudah sampai level khasyah. Ya, makanya ketika dia salat, dia berpesan, kalau mau cabut panah di pundakku, perang kadang-kadang panah masih nempel, maka dia suruh cabut ketika dia lagi sholat. Masya Allah, khasyah, rasa khasyah itu takut kepada Allah. Ini rasa takut ini, Pak. Masalahnya kita sekarang bukan takut kepada Allah, takut pada istri. Itu dia yang terjadi. Masya Allah. Ya, saya ketemu dengan seorang ustadz yang kebetulan dia memiliki beberapa istri. Pas ketemu kemarin asar, hari Kamis, assalamualaikum, ya Yasir, masya Allah, pelukan biasalah. Yang itu pertama dia tanya, sekarang berapa istri? Masih satu lah. Masya Allah, antum salah memilih istri pertama. Masya Allah. Jadi ada istilah baru yang saya temukan ini. Dia katakan antum salah memilih istri pertama. Di mana kesalahannya? Karena dia menjadi sumber ketakutanmu dalam hidupmu. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Ternyata kita banyak salah memilih istri pertama, Pak. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini video ini tidak disebar ya. Masya Allah. Bisa bahaya nih kalau sampai ke rumah ini. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Channelnya cukup Tangerang aja nih. Ya. Masya Allah. Jadi Pak, ada rasa takut kita itu macam-macam itu, Pak. Jangan berlebihan. Ya. Karena kalau rasa takut, ingat, bukan kesulitan yang membuat Anda takut, tapi ketakutanlah yang membuat Anda sulit dalam hidup. Seperti itu. Ya. Jadi di Quran itu, coba, ini ada satu doa. Saking pentingnya doa ini diabadikan di doa khatmil Quran. Quran paling ujung, lihat ada doa khatmil Quran. Itu lihat di bintang, itu bintang tuh berarti doa kesekian. Doa pertama Allahumma arhamna bil Quran, ya. Doa kedua Allahumma aslih dini alladhi ismat, terus sampai bintang ketujuh itu ada doanya tuh. Apa doanya? Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Ya Allah, tanamkan rasa takut kepadamu yang membuat aku ya terhindar dari semua kemaksiatan padamu, dan kuatkan ketaatan pada diriku ya Allah, sehingga aku dipantaskan masuk ke dalam surgamu. Hafalin doa ini, Pak, ya? Karena kalau ditulis di khatmil Quran berarti doa-doa pilihan, ya. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Jadi rasa takut itulah yang membuat kita terhalang bermaksiat kepada Allah. Jadi Bapak-bapak, takut boleh, tapi dia jangan berlebihan. Apalagi takut pada makhluk, ya. Takut kepada Allah harus penuh, karena kita cuma takut kepada Allah. Bahkan ada ulama menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami memohon pertolongan. Itulah bagian daripada khasyah, rasa takut kita kepada Allah, tak meminta pada yang lain, hanya pada Allah. Ya, tak menyembah pada yang lain, hanya pada Allah. Dan itulah rasa takut kita. Masya Allah. Makanya hati-hati, pulang dari sini tak boleh lagi kita takut sama istri. Kalau istri macam-macam, katakan pada dia, saya tidak pernah takut kepadamu, saya hanya takut kepada Allah. Kata dia, apa? Coba diulangi. Enggak, itu latihan pidato mah, ya. Latihan pidato. Masya Allah. Istri itu apa ya kesalahannya? Cuman satu. Kalau baik-baik dia, apa semua baik, cuman satu aja itu. Ibu-ibu tuh, Pak, coba perhatikan, ibu-ibu tuh di posyandu yang hadir cuma 12 orang. Ketika beri sambutan, kaku dia beri sambutan. Padahal orang cuma 12 ibu-ibu, beri sambutan aja, ibu-ibu sekalian, hari ini kaku dia. Tapi kalau dia ngomel,
Itu semua kosakata berebut keluar dari mulutnya. Entah di mana dia belajar. Itu rasanya Masya Allah. Disitulah kehebatan wanita. Kalau dia ngomel, terlihat dia wanita kokoh itu. Makanya kalau istri Anda suka ngomel, Anda lihat foto, abadikan, share. Masya Allah, ini wanita kuat. Kenapa? Kalau sudah ngomel itu rasa takutnya hilang. Masya Allah. Hatta Anda pejabat, ya, bintang 2 pimpin rapat, Masya Allah, WA masuk pun mama jemput, Masya Allah. Waduh, apa, mohon maaf bapak-bapak, kita cukupkan rapat sampai di sini. Masya Allah, jemput ibu, Masya Allah. Ya, karena pernah disuruh jemput anak buahnya, wah, digampar anak buahnya, Masya Allah. Mana bapak? Masya Allah. Bayangkan tuh, bintang 2 aja kalah pak, Masya Allah. Apalagi cuman berapa, bintang berapa anda, Masya Allah. Yang kedua, apa yang membuat kita kuat menghadapi masa-masa sulit? Satu aja pak, in group. Nah, semua orang punya in group bisa melewati masa-masa sulit. Tapi seseorang yang kehilangan in group, apa tuh in group? Merasa dia bagian dari yang lain. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya kecuali ketika kita mengalami masa sulit, kemudian kita merasa sendirian. Kita merasa tidak ada siapa-siapa. Wah, itu yang paling bahaya. Makanya kalau sholat berjamaah itu jangan selesai sholat langsung pergi. Salaman dengan sebelah, tanya nama, di bagian apa, alamat rumah. Karena dengan berjamaah pak, kita tidak merasa sendirian. Ingat kaidah dalam hadis, ya, serigala hanya bisa menerkam domba yang lari keluar dari kawanannya. Bapak bisa lihat, coba lihat Animal Geographic pak ya. Selama itu domba, ya, rusa satu ini, serigala sulit. Tapi ada yang lari satu, itu yang diserbu. Begitu. Setan hanya menggelincirkan seseorang yang keluar dari jamaah. Keluar itu bukan hanya keluar, tapi ada posisi merasa sendirian. Tak ada beban yang paling berat kecuali kita merasa sendirian. Tak ada beban yang paling berat kecuali kita merasa sendirian. Nah, ini yang harus dijauhkan dari diri kita, ya. Tapi benar kok fakta Ustadz, rasanya cuma saya sendiri Ustadz, nggak ada yang perhatikan saya, nggak ada yang lihat saya. Hei bro, apa kau merasa sendirian? Ada Allah bersama denganmu. Ingat Quran, ya, surat At-Taubah, ketika yang satu mengingatkan kepada sahabatnya, ketika Abu Bakar begitu takut, sekiranya mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat Abu Bakar dan Rasul di situ. Tapi Rasul berkata, wala tahzan, janganlah kamu takut, jangan kamu khawatir, innallaha ma'ana. Jadi rasa, mohon maaf pak ya, rasa in group itu pak tidak boleh hilang. Antum pegawai angkasa pura, angkasa pura bagian daripada diri antum bagian daripada angkasa pura. Kayak contoh antum nonton bola, nggak enak kalau antum tidak punya in group dengan satu tim, nggak enak nonton. Nonton bola itu semangat kalau antum merasa in group dengan salah satu tim. Sekarang tim mana yang antum jagokan ini di semifinal besok? Tim mana? Tinggal 4 tim, ya. Satu dari Garut, ya, desanya desa Cibalong, desa apa? Kecamatannya Cibalong, desanya Maroko. Kalau anda ke terminal Kampung Rambutan, ada bis merah, di belakangnya ditulis Kampung Rambutan Maroko. Maroko, Cibalong, Garut. Masya Allah, itu yang Indonesia utus mewakili Indonesia di Piala Dunia Qatar 2022. Insya Allah Ustaz. Ya, kalau lihat perjalanan peta, Spanyol paling bawah, Andalus sudah dilewatin. Sebelah kiri Portugal sudah dilewatin. Tinggal yang kanan atas Prancis. Sebentar lagi ditaklukkan oleh Maroko. Takbir. Wah, ada pendukung ini, Masya Allah. Ya, tapi kebanyakan kelihatan ini Argentina di sini. Di Argentina ada 2 pemain Muslim. Maroko 100% Muslim. Prancis ada pemain Muslim. Ya, penyerang Prancis itu ibunya Muslim, bapaknya non Muslim. Masya Allah. Ya, Ustaz kenapa lari ke bola Ustaz? Masya Allah. In group itu nonton, kalau tidak ada in group itu tidak ada pembelaan. Siapa yang hari ini tidak in group?
Ustadz nggak boleh begitu Ustadz, netral. Islam tidak pernah mengajarkan kita netral. Islam menyuruh kita wasatan. Apa itu wasatan? Moderat, pertengahan. Tapi tidak boleh netral. Kalau netral kita tidak berpihak, gitu. In group tidak boleh hilang, ya. Bapak dari Kesatuan Polri harus bangga dengan apa ini, ya, nama Polri. In group ada. Kalau orang kehilangan in group, bahaya ketika dia merasa sendirian, tak ada orang lain, apalagi di kantor. Bos memperhatikan yang lain. Kalau yang lain sakit, dikunjungi. Kalau yang lain ada masalah, urunan. Tapi pas giliran antum, bos diam, nggak ada urunan. Penyakit itu mulai datang. Merasa apa? Merasa sendirian. Wah, itu bahaya. Jangan pernah merasa sendirian, ya. Kalau nggak ada manusia, ada Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, dua penyakit, rasa takut berlebihan, merasa sendirian, ini yang paling sulit kalau tertimpa pada diri kita. Bagaimana obatnya Ustaz? Obatnya Allah sebutkan dalam Quran, ya. Ini Quran kalau di satu-satu 6.236 ayat. Ada yang menyimpulkan 666 ayat. Saya sudah coba cari-cari pakai bantuan Google Meet, semua dicari. Ternyata di Quran tidak ditemukan kata berani. Tapi kata takut, takut pertama khauf ada, takut kedua khasyah ada, takut ketiga ucapan seorang Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Zulaiha, ma'adzallah, aku takut kepada Allah, ada. Tapi tidak ada satupun kata berani di Quran. Ternyata kata ulama, tidak semua kata dalam Quran tersurat. Ternyata kata dalam Quran banyak juga yang tersirat. Ya, kalau ada 6.000 kata, itu sama dengan ada 1.200 kata. Karena ada yang tersurat, ada yang tersirat. Contoh kata berani, tidak ada kosakata berani. Tetapi kalau rasa takut hilang, berarti berani. Lihat Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, malaikat turun kemudian mengatakan janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Orang yang tidak punya rasa takut, orang yang tidak punya kesedihan disebut pemberani. Itu umum. Sekarang lihat contoh dalam bentuk real. Kalau tadi umum, statement, sekarang dalam bentuk amal. Lihat Al-Baqarah 274. Ya, Al-Baqarah 274. Apa ayatnya? Alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahar, ya, sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang senantiasa berinfak di waktu malam atau siang, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa maknanya? Ketika orang sudah sampai pada level berinfak, tidak mengenal waktu, siang malam, ya, nyata atau sembunyi-sembunyi, infak sudah menjadi bagian daripada konsistensi hidupnya, maka tidak sekedar pahala yang Allah berikan, tapi Allah berikan kepadanya apa? Allah cabut darinya semua rasa takut dan rasa sedih. Jadi bapak-bapak, ternyata konsistensi amal kita, setiap kita harus punya amal, yes, tapi carilah amal yang bapak tidak pernah berhenti sampai mati. Khairul amali dawamuhu laukana inqalla. Sebaik-baik amal kata Rasul, amal yang kontinu sekalipun itu hanya sedikit. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ini di penghujung tahun miladiah 2022, ya, 100 hari menuju Ramadan. Ayo Pak, dari sekarang jaga amal kita, ya. Apa amal bapak tidak pernah sholat kecuali di saf pertama? Ini saf pertama di masa Rasul kalau sholat diundi. Hanya di Indonesia ini Pak, ya. Kalau di Madinah, siapa yang datang duluan dapat saf pertama, ya. Kalau di Madinah selalu orang ambil yang dekat pintu 27, karena pintu 27 itu kalau jalan dekat ke Raudhah.
Tapi sekarang mau pintu manapun nggak pengaruh. Kenapa? Karena masuk raudhah harus pakai aplikasi. Tidak daftar dulu aplikasi, maka ketika Anda ditanya mana aplikasi, nggak ada, disuruh lewat jalan yang lain, ternyata mutar lagi. Masya Allah, nggak bisa begitu. Diharam. Kalau antum pingin nyaman, maka datang lebih awal, apalagi Jumat, ya. Masya Allah. Itulah sebabnya Bapak sekalian, cari amal kita masing-masing yang itu yang membuat Anda jaga dengan baik sampai pada akhirnya Anda akan wafat dengan amal itu sendiri. Ya, mari Bapak-bapak, perjalanan hidup kita ini seperti kita menulis sampai di mana titik akhirnya, sampai di mana Allah memanggil kita, sampai Dia berkata dengan perkataan paling indah. Tak ada perkataan yang paling indah kita tunggu di ujung hidup kita kecuali Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga jamaah yang bertahan sampai saat ini di akhir hayat kita insyaallah itu yang Allah panggil pada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Bapak-bapak, ada pertanyaan? Mangga silakan. Benar ini yang nikah dalam ini 19 November. Berikut itu 19 Sabtu ya. Sabtu. Berarti 26 November ada? Enggak apa-apa, Pak. Saya tidak akan bocor. Oh, ini menikah. Oh, Masya Allah ya, Masya Allah ya, gitu. Alhamdulillah dia baru merasakan nikmat menikah itu berapa persen? 5%. Sisanya nikmat banget, Masya Allah ya. Dia belum tahu punya anak satu ya, belum tahu dia, Masya Allah. Dia belum tahu ya orasi ilmiah istrinya ya, Masya Allah. Makanya antum dari awal sudah beritahu pada istri antum, mah apapun yang akan kau lakukan coba aku bersabar. Cuman satu aja perjanjian dari awal, apa? Jangan pernah kau orasi ilmiah di rumah ini. Begitu aja ya, Masya Allah. Seperti itu. Ada Pak pertanyaan? Ya, mudah-mudahan sekali lagi ingat perjalanan ini kita yang tulis Pak, kita yang tulis. Walaupun di Lauhul Mahfuz sudah ada, tapi kita perlu menulis diri kita sendiri. Ya, pilih wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Itu yang paling penting. Kita menjaga kesucian perjalanan hidup kita. Jangan dicoret dengan tinta darah, jangan dicoret dengan tinta fitnah, jangan dicoret dengan tinta najis. Kita coret dengan tinta prestasi, tinta air mata, tinta kesabaran, tinta kelapangan, dan tinta keikhlasan. Makanya kalau sholat itu, kenapa imam di ujung salamnya? Dalam hadis disebut biduburis sholah, dubur belakang, di belakang sholat. Itu setelah innaka hamidum majid, kita diminta jangan meninggalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ini paling berat Pak ya, yang diminta pertama, ya Allah aku berlindung padamu dari azab neraka jahanam dan azab siksa kubur. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung padamu dari semua fitnah ya, baik itu fitnah dalam kehidupan atau fitnah setelah kami mati. Dan ujungnya adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kami berlindung darimu ya Allah kejahatan ya, fitnah kejahatan dajjal di akhir zaman. Kalau kita lihat beberapa masyayikh yang konsen pada dakwah akhir zaman ya, kayak Ustadz Ali ya, kayak Ustadz Ihsan Tanjung, ada juga beberapa Ustadz yang lain mau lihat konsen pada hadis-hadis dan peristiwa di Tabuk sekarang Pak ya. Hadis Nabi menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ya di Arab itu sudah turun salju. Dulu salju cuma 5 cm, sekarang salju di Tabuk sudah semeter kalau musim dingin nanti ini. Makanya yang mau pergi umroh Januari ya, coba ada apa namanya tur, coba lihat pergi ke Tabuk akhir Januari Februari. Setiap tahun Pak Tabuk itu es, padahal kita tahu bagaimana panasnya Timur Tengah itu.
Kalau ke Sam, kalau ke Palestina, kalau itu wajar. Makanya dulu orang Quraisy bepergian dua tempat. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kalau musim panas mereka ke Syam. Fasam, Palestina, Syria, karena di sana udaranya lebih adem. Tapi kalau musim dingin mereka ke Yaman. Kenapa? Karena Yaman cuma ada dua, panas dan panas banget. Masya Allah. Gitu Pak. Termasuk Maroko. Maroko itu juga begitu, panas dan panas banget. Hanya di Maroko itu rata-rata Maroko itu banyak Arab, tapi Arab kulitnya terang. Ya. Karena sebagian besar pewaris Andalusia yang berkuasa 800 tahun di Spanyol itu sebagian besar untuk menyelamatkan diri berseberang ke Maghribi. Maghribi itulah Maroko. Kalau naik pesawat dari Suta ke Maroko tanpa, alhamdulillah ya, dari Suta langsung ke Maroko, ke Rabat atau Casablanca itu jaraknya 18 jam. Masya Allah, jauh banget, tinggal 4 jam kayak ke Amerika. Tapi kalau kita transit lagi ya tambah 2 jam. Jadi Maroko itu salah satu negeri paling ujung. Ya. Di depannya ada Spanyol, di atas sebelah kiri ada Portugal, di atas sebelah kanan ada Prancis, dan itu semua sudah dia lewati. Tinggal besok Prancis dia akan lewati. Takbir. Masya Allah, Allah biasa ini ya. Tak ada sepanjang sejarah dunia, tak ada pertandingan bola salawat diagungkan. Memang Qatar mendesain tak ada lagi minuman boleh dibawa ke stadion, tak boleh membuka pakaian ya menunjukkan itu. Maka ketika tak ada yang bawa minuman keras, tak ada yang buka-buka aurat, disitulah Maroko datang mereka dengan solawat dan yel-yel, lale lale lale, itu lagu Palestina. Masya Allah. Bapaknya penyerang kemarin yang mencetak gol ke gawang Portugal, dia tak ada lagi ibunya, ibunya dah meninggal, tapi dia bawa bapaknya langsung. Selesai mencetak gol menang, dia datangin bapaknya, dia peluk bapaknya. Masya Allah. Yang lain masih ada ibu, mereka mencari ibunya. Kebayang nanti Indonesia nanti, Masya Allah ya. Kita, tapi kita banggalah, kita tidak pernah dikalahkan oleh Brazil. Masya Allah ya, Masya Allah. Ayo, gitu Pak. Masya Allah. Karena kita tidak pernah bertemu masalahnya, ya, Masya Allah. Kapan Ustaz Indonesia lolos Piala Dunia? Kalau Indonesia tuan rumah. Rasa-rasanya itu deh ya. Kalau kita tuan rumah baru kita bisa lolos Piala Dunia ya. Masya Allah. Kita bersyukur Qatar 450 triliun habis. Tetapi hari ini Pak, itu terbayar dengan ribuan orang mu'alaf. Dan yang paling banyak masuk Islam, teman-teman di Qatar mengatakan Uruguay, Argentina, Meksiko, Amerika begitu Pak. Mereka pertama sekali, karena semua masjid yang dibangun di stadion itu masjidnya nggak besar Pak, tapi mewah dan dindingnya semuanya kaca bening, dan siapapun boleh masuk ke dalam. Dan ketika masuk dalam mereka foto-foto. Selesai foto mereka bertanya, sudah disiapkan seorang yang mampu berbahasa sampai 3-4 bahasa, dan dia menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang sangat santun. Ada yang langsung nangis dan masuk Islam di situ. Ada yang tertarik, kemudian diajak 2-3 hari baru masuk Islam. Ya, dari sekian ribu orang yang masuk Islam selama Piala Dunia, paling banyak Argentina dan Uruguay. Karena mereka baru kaget, ternyata ada proses ritual yang kayak gini. Apa yang paling menarik mereka? Lihat bahasa mereka. Kami tak menemukan ibadah dalam bentuk konfigurasi yang teratur. Ketika imam mengangkat tangan, semua mengangkat tangan. Masya Allah. Ketika imam ruku, semua jangan ruku. Masya Allah. Dia bilang, ini baru bilang ibadah. Masya Allah. Dijelaskan apa itu Al-Fatihah. Luar biasa Pak, terbayar. Masya Allah. Stigma Arab teroris hilang. Karena mereka pulang dari nonton bola dibagikan makanan, kopi, buah-buahan, dan tak ada satupun, bahkan seorang wartawan ya, dia tertinggal dompetnya di restoran, dia tertinggal handphonenya, dia balik lagi masih ada tergantung di tempat yang sama dan tidak ada yang hilang.
Bandingkan dia bilang Piala Eropa di Inggris, dia datang meliput, dompetnya tertinggal, ya balik sudah nggak ada. Masya Allah. Arab mewakili Islam sudah menunjukkan faktanya. Inilah perjalanan semua kehidupan. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan itu. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia bisa lebih baik lagi. Langkah pertama, tuan rumah Piala Dunia 2000 usia 20, ya, usia 20. Mudah-mudahan aja insya Allah, ya. Surabaya itu tuan rumah utama itu, ya, siap gitu. Jadi volunteer, ya, bawa sajadah, bagikan sajadah, masya Allah, begitu, ya. Begitu. Dan siaplah Suta Angkasa Pura akan menerima tamu-tamu nanti. Bulan apa itu, ya? September kalau tidak salah, ya. Mei 2023. Sudah selesai lebaran itu, Pak. Lebaran 21 April. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita Indonesia makin baik-baik saja. Dan setelah G20 selesai, menikahkan anak sudah selesai, mudah-mudahan awal Januari Pak Jokowi berani mengumumkan COVID resmi tidak ada lagi, insya Allah, supaya kita lebih nyaman, Pak, insya Allah. Kalau ada yang sakit, anggap itu sakit biasa, Pak, ya. Saya sampai pekan lalu masih dicoblos sekali lagi karena menceramah di Pertamina. Pak Ustadz, nggak boleh, Pak Ustadz, coblos dulu. Coblos apa? Hidung. Masya Allah. Masih ada Ustaz, masya Allah. Ya, paksa dengan terpaksa itu, ya, nggak ikhlas saya sebenarnya itu, gitu. Bagaimana hasil? Negatif. Saya udah bilang negatif, saya bilang udah nggak ada, masya Allah. Ya, saya ceramah, Pak, di Pertamina, udah coblos. Pas selesai ceramah, pas setengah 2 menjelang setengah 2, lagi ceramah saya melepas jamaah umroh di Pertamina, Pak, lantai 9 depan Gambir. Tahu-tahu gempa. Tanggal 8 berapa Desember itu, ya, 21 November itu kalau nggak salah, ya. Gempa, masya Allah. Disitulah saya merasakan, masya Allah, pusing duduk. Lagi ceramah di lantai 9, gempa itu yang Cianjur itu, Pak. Langsung turun saya, istighfar. Ustaz istighfar, iya istighfar, masya Allah. Coba lihat itu, Pak, ya. Jadi sekali lagi, keluarga besar Angkasa Pura, antum, ya, catat, jangan takut berlebihan, jangan kehilangan in group, ya. Takutlah pada Allah, yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa rumusnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tak pernah membencimu. Itu yang kita pegang, insya Allah kita terus melangkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini jika masih punya dosa kecuali telah engkau ampuni. Wala hamman illa farazta. Jangan kau keluarkan kami dari masjid ini jika kami punya kesulitan kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaita. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan apalagi hutang kecuali kau berikan kami kesanggupan. Wala hajatan min hawaidunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, ya Allah. Anak-anak kami punya hajat, orang tua kami punya hajat, ya Allah. Negeri ini punya hajat, ya Allah, kecuali kau berikan kami kemudahan-kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.